Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 977, bertarung dengan keluarga yang lagi, pemimpin Sekte Jing. Si Fan Jing menatap Qiu Baiyi dan tidak berkata apa-apa, tapi ada aura tak terlihat yang menyelimuti area sekitarnya. Qiu Baiyi merasakan tekanan untuk pertama kalinya. Kata-kata yang telah dia persiapkan tidak dapat diucapkan saat ini. Karena semua retorika itu hayalan dan dimaksudkan untuk menipu orang. Qiu Baiyi menenangkan suasana hatinya, dan kemudian berkata dengan serius, "Sekte Guru Jing, saya datang ke sini untuk meminta Guru Jing mengambil tindakan. Di hadapan pria yang benar-benar kuat, jangan main-main. Ketulusan adalah satu-satunya pilihan." Sekte Master Jing tidak berbicara, tetapi mengambil langkah maju. Ekspresi Qiu Baiyi tiba-tiba berubah drastis. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan aura kuat menyapu tubuhnya dalam sekejap. Sungai panjang waktu di sekitarnya terangkat hingga ketinggian ratusan ribu kaki. Si Fan Jing tiba-tiba berkata, "Ding." Begitu kata-kata itu diucapkan, sungai waktu yang panjang membeku, dan waktu seolah berhenti. Qiu Baiyi tidak tahu apa yang dia rasakan. Pupil matanya menyusut tajam, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba jatuh ke dalam ruang gelap. Dia bisa melihat si Fan Jing, yang masih berdiri dalam posisi yang sama menatapnya. Matanya tertuju tenang, tanpa gejolak apapun. Dan dia semakin menjauh darinya. Tubuhnya menghilang, jiwa menghilang, kesadaran menghilang. Pada saat ini, tangan Qiu Baiyi tiba-tiba mengepal erat, dan pedang tiba-tiba terlepas dari lengan bajunya. Pedang ini benar-benar bersinar dengan darah samar. Tertawa, pedang itu jatuh dengan keras, dan sebuah lubang muncul, tapi itu hanyalah sebuah lubang. Pada saat ini, ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, Qiu Baiyi kembali ke ruang dan waktu semula. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Si Fan Jing masih berdiri di sana, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Qiu Baiyi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Master Sekte Jing masih merupakan Master Sekte Jing yang tak terkalahkan. Selain kakak laki-laki tertua saya, Master Sekte Jing adalah orang kedua yang saya kagumi dalam hidup ini." Si Fan Jing tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Qiu Baiyi tidak berkata apa-apa lagi, karena dia tahu bahwa serangan wanita ini sebenarnya adalah sebuah ujian. Sedikit kerumitan muncul di mata Qiu Baiyi, tapi tentu saja, dia lebih terkesan oleh kekaguman. Sangat jarang di seluruh alam semesta ada manusia yang berkultivasi hingga tingkat ini. Dan orang ini masih memiliki beberapa simpul yang belum terselesaikan. Jika tidak, kekuatannya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, dia tidak akan pernah berani menyebutkan hal-hal tertentu. Jika dia melakukannya, dia akan mati. Qiu Baiyi melihat jauh ke kejauhan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Si Fan Jing meninggalkan sungai waktu dan tiba di sebuah desa kecil. Desa itu bobrok dan tidak ada seorang pun di sana. Si Fan Jing berjalan menuju pintu masuk desa. Dia duduk di kursi goyang tua yang bobrok. Matanya perlahan tertutup. Satu-satunya suara antara langit dan bumi hanyalah desiran angin. Setelah Qiu Baiyi meninggalkan sungai waktu, dia sampai di tepi laut. Tidak jauh di depannya berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan jubah kain bersih dan kasar dengan tambalan tebal di atasnya, dan di lengannya memegang pedang kayu. Pita hitam melingkari matanya. Pria itu hanya memegang pedang dan menghadap ke laut, tidak berkata apa-apa. Qiu Baiyi menghampiri pria itu, mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada pria di sampingnya. Pria itu tidak berkata apa-apa.
dia mengambil anggur itu dalam diam, lalu meneguknya. Qiu Bai berkata, "Ini terakhir kalinya aku datang untuk minum bersamamu." Pria itu tidak berkata apa-apa. Qiu Bai sendiri mengeluarkan sepoci anggur dan menyesapnya, lalu berkata, "Saudaraku, kamu tahu, aku selalu merasa tidak puas dengan tuannya. Aku yang pertama dalam segala hal. Tetapi Tuan itu selalu menganggapmu seperti yang aku tahu bahwa dia telah meremehkanku karena aku bukan manusia dan terkurung dalam pikiran jahat. Dia bahkan khawatir aku akan mati mendadak suatu hari nanti." Pria itu masih tidak berbicara. Qiu Bai memandangi laut dalam di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Ada pepatah di antara manusia bahwa prasangka di hati manusia seperti gunung besar. Selama bertahun-tahun saya di sekte, pada awalnya, saya pikir Anda akan benar-benar menerimanya aku. Tapi kemudian aku tahu, kecuali kamu, kakak senior, ketika aku lemah, mereka menindasku, dan ketika aku kuat, mereka iri padaku dan takut padaku. Jadi mereka memikirkan cara untuk menahanku." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Sebenarnya, saya sama sekali tidak tahu tentang posisi pemimpin sekte. Bagaimana saya bisa menyukai benda itu? Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya, Qiu Bai, menang tidak menyukainya. Kakak senior, kamu percaya itu?" Pria itu masih tidak berbicara. Qiu Bai melanjutkan, "Dalam hidup ini, hanya ada dua orang yang baik padaku. Yang pertama adalah kamu, kakak senior. Aku masih ingat ketika aku pertama kali datang ke sekte. Kualifikasiku biasa-biasa saja. Hanya kakak senior. Kamu tidak membenciku dan membawaku bersamamu setiap hari. Aku berlatih permainan pedang. Dan bahkan jika kamu kemudian mengetahui identitas asliku, kamu masih memperlakukanku seperti sebelumnya, tanpa rasa tidak suka." Saat dia berbicara, dia meneguk anggur lagi. Pria itu masih tidak menjawab. Qiu Bai berkata, "Tidak peduli apa, saya masih merindukan saat-saat saya berada di sekte. Meskipun akhir ceritanya tidak terlalu bagus, prosesnya masih cukup bagus." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebotol anggur lagi dan meletakkannya di samping pria itu, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, "Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku tidak akan mengalahkanmu." Qiu Bai berhenti dan tersenyum tipis. "Saudaraku, apa yang kamu maksud dengan kejahatan dan keadilan?" Pria itu diam. Qiu Bai melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang disebut kejahatan dan keadilan dalam peradaban manapun. Yang ada hanya pemenang yang menjadi raja dan pecundang yang menjadi bandit. Jika kita kalah, kita akan seperti apa yang tertulis di novel. Penjahatnya, haha." Saat tawa muncul, tawa lainnya menghilang di ujung galaksi. Di pantai, pria yang matanya ditutup itu mendesah pelan. Di dalam menara kecil, selama periode waktu ini, Ye Guan telah mempelajari ruang dan waktu khusus bersama Yin Yan dan Jingan setiap hari. Keterampilan pedang terkuatnya saat ini adalah menampilkan kisi ruang waktu, dan kemudian menggunakan pedang King Xuan sebagai media untuk mengaktifkan sejuta pedang pikiran untuk menampilkan dunia waktu pada saat yang bersamaan. Pedang ini bisa membunuh 300 juta tahun kehidupan. Tentu saja, akan sulit baginya untuk melakukannya tanpa mengaktifkan ketiga garis keturunan tersebut dan menjadi gila sepenuhnya, karena hal itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan tubuhnya. Sekarang saya sedang memikirkan bagaimana cara mengurangi konsumsi ini. Jika Ye Guan bisa melakukannya 2 kali berturut-turut pada saat yang sama, siapa yang bisa menolaknya? 2 pedang tumbang, 600 juta tahun kehidupan, menakutkan untuk dipikirkan.
Jingan juga belajar setiap hari, dan dia juga telah memakan buah Tianxing. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kekuatannya juga meningkat pesat, terutama pencapaiannya dalam ruang dan waktu seperti Yinian dan Ye Guan. Itu tidak biasa. Orang-orang kuat dari peradaban Tianxing dapat membandingkannya. Tentu saja dia memanfaatkannya karena semua yang dia pelajari sudah jadi. Saat ini, tiba-tiba sebuah pemikiran berkata, jika ingin mengurangi konsumsi, ada caranya, yaitu dengan tumpang tindih ruang dan waktu. Saat dia berbicara, dia mulai melambaikan tangannya, dan ruang serta waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kotak-kotak, dan segera, kotak-kotak itu mulai tumpang tindih dengan cepat. Melihat adegan ini, Jingan dan Ye Guan sama-sama kaget. Tak lama kemudian, kotak ruang waktu itu dilipat oleh pemikiran Yi. Namun sebelum pelipatannya selesai, pemikiran Yi benar-benar mulai terkompresi. Saat ini, ekspresi Ye Guan dan Yinian tiba-tiba berubah. Karena mereka semua merasakan bahayanya, wajah cantik Yinian juga sedikit pucat, dan terlihat jelas bahwa dia juga sedang berjuang. Namun, Yinian tidak menyerah. Dia mulai menekan sedikit demi sedikit, dan saat dia menekan, tekanan ruang waktu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dengan munculnya tekanan ini, Ye Guan dan Jingan melihat satu sama lain. Lambat laun, keringat dingin muncul di wajah Yinian. Kekhawatiran muncul di mata Ye Guan. Jingan juga mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sedikit tidak nyaman. Saat kisi-kisi ruang waktu itu terus dikompresi, paksaan ruang waktu yang muncul dari sekeliling menjadi semakin kuat, dan wajah Yinian menjadi semakin pucat. Dapat dilihat bahwa dia telah mencapai batasnya. Tapi baik Ye Guan maupun Jingan tidak berani mengganggunya saat ini. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba berkata, pedang. Ye Guan buru-buru membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang di depan Yinian. Yinian segera menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang King Xuan untuk menembus ruang dan waktu terkompresi yang aneh di depannya. Ledakan. Saat pedang King Xuan menembus, ruang waktu yang terkompresi bergetar hebat, dan kemudian perlahan kembali menjadi tenang. Pada saat ini, kisi-kisi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya telah dilipat menjadi sebuah kotak kecil, kira-kira setebal buku. Yinian tiba-tiba melunak, dan Ye Guan buru-buru memeluknya. Yinian berkata dengan sedikit lemah, sebenarnya, itu bisa dikompres lebih tipis lagi, tapi aku tidak cukup kuat, jadi ini satu-satunya cara. Ye Guan berkata dengan hangat, ini sudah luar biasa. Yinian berkedip, benarkah? Ye Guan tersenyum dan berkata, sungguh. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya begitu dia memikirkannya. Ye Guan dengan lembut mengusap kepala Yinian, lalu menoleh untuk melihat lipatan ruang dan waktu di sampingnya. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Setelah kompresi, kekuatan dalam ruang dan waktu ini telah berubah secara kualitatif. Sebuah pemikiran berkata, ini mungkin lebih sulit bagimu, karena jika kamu menekan ruang dan waktu ini, itu berarti kamu harus menekan niat pedangmu sendiri. Ngomong-ngomong, dia tersenyum pahit. Konsumsinya tidak berkurang, tapi meningkat beberapa kali lipat. Ye Guan Dao, tapi kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat, bukan? Yinian mengangguk. Ya, Ye Guan tersenyum dan berkata, saya akan mulai berlatih segera setelah Anda selesai mengultivasi diri sendiri. Ada yang berpikir, kamu harus berlatih sekarang. Ye Guan Dao, panggang domba dulu, matanya berbinar ketika dia memikirkannya, oke. Jingan juga mengangguk penuh semangat, seperti ayam yang mematuk nasi. Ye Guan tertawa, naik ke wilayah surgawi.
Saat 9 surga hancur, domain Deng Tian tiba-tiba menjadi sepi. Karena sudah tidak ada manfaatnya lagi, pada hari ini, Qiu Baiyi datang ke domain Deng Tian. Matanya perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Keluar." Di ruang dan waktu yang jauh, terjadi sedikit getaran, dan bayangan api melayang keluar. Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, "Beritahu Tuan Ye bahwa saya akan menunggunya di sini dalam 3 hari." Naruto diam-diam menghilang. Qiu Baiyi menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Tempat lama, aliansi Dao jahat kami dan keluarga Guangxuan Universe yang Anda akan bertarung lagi." Babak 978, membunuh tanpa pandang bulu, di dalam menara kecil. Ye Guan mengikuti metode yang diajarkan oleh Yin Yan dan mulai melipat jaringan ruang waktu di sekitarnya sedikit demi sedikit. Karena setiap grid ruang waktu mengandung kekuatan ruang waktu yang sangat kuat, maka sudah sulit untuk mengendalikannya sendiri, apalagi tumpang tindih, dan kemudian mengompresinya setelah tumpang tindih. Baginya, ini merupakan tantangan besar. Pada awalnya, dia secara alami gagal terus-menerus, tetapi dia tidak berkecil hati dan mencoba lagi dan lagi. Perlahan-lahan, hal itu mulai membuahkan hasil. Di bawah pohon kehidupan Tianxing, Jingan dan Yin Yan duduk berdampingan. Kedua wanita itu memegang dagu dan mengangkat kepala kecil mereka untuk melihat buah di pohon kehidupan Tianxing. Jingan tiba-tiba berkata, "Total ada 93.621 buah. 13.231 di antaranya dapat dimakan." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Yin Yan dan berkata dengan penuh semangat, "Dengan buah-buahan ini, kita dapat membuka satu halaman dari silsilah keluarga." Dia memutar matanya dan mengabaikannya. Jingan terkekeh, guru pasti tidak akan setuju. Tiba-tiba sebuah pikiran berkata, "Jingan, kamu bilang Tianxing Zhu begitu kuat, bagaimana dia bisa terjebak?" Senyuman Jingan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kesungguhan. "Tuan Tianxing, dalam peradaban Tianxing, 2 orang yang paling berkuasa adalah penguasa Tianxing dan CEO. Penguasa Tianxing juga memiliki harta karun pertama peradaban Tianxing, Tianxing Daohuo, dan harta paling berharga kedua, Tianxing Daohuo, api sumber. Sekarang api Tianxing yang diciptakan oleh peradaban Tianxing dibuat berdasarkan apinya. Hanya penguasa Tianxing dari generasi sebelumnya yang tahu betapa kuatnya api tersebut. Dan Tianxing Zhu ini ditulis oleh generasi pertama guru Tianxing, dan dikatakan mengandung hukum tertinggi Tao. Tapi itu adalah orang kuat yang tak tertandingi ditambah 2 benda suci yang tak tertandingi, tapi dia terjebak. Alam semesta tanpa batas, ada sedikit kekhawatiran di mata Yin Yan. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap peradaban Tianxing sekarang. Tetapi dia masih memiliki perasaan terhadap Dewa Tianyun dan Tuan Tianxing. Ketika dia menjadi pejabat eksekutif, meskipun dia ditunjuk oleh Tuan Tianxing sendiri, tidak hanya itu, Tuan Tianxing juga mengirimkan memberinya sepotong api surgawi. Perlu disebutkan bahwa penguasa Tianxing tidak diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi dipilih oleh semua orang. Setiap generasi penguasa Tianxing dan setiap generasi CEO adalah buah terbaik dari peradaban Tianxing. Jingan melirik Yin Yan di sampingnya. Dia tahu bahwa Yin Yan pasti masih memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing. Tetapi karena hal seperti ini terjadi sekarang, Yin Yan tidak dapat memaafkan peradaban Tianxing dengan mudah. Tapi jika dia menjadi penguasa Skywalker, dia pasti akan memaafkannya. Mereka berada pada pokok anggur yang sama. Meski dulu mereka sering bertengkar, keesokan harinya mereka akan berbaikan. Memikirkan hal ini, Jingan menjadi bahagia lagi.
Saat ini, Jingan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Karena itu, dia menarik Yinian menjauh dari menara kecil. Di luar, seorang Hokage muncul di depan kedua wanita itu. Hokage memberi sedikit hormat dan kemudian berkata, "Tuan Istana." Dia membuat janji dengan Tuan Ye untuk pertempuran yang menentukan di domain Dengtian 3 hari kemudian. Pertempuran yang menentukan, Jingan sedikit mengernyit. Dia menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Turun." Hokage membungkuk sedikit lalu melangkah mundur. Tiba-tiba sebuah pemikiran berkata, 30 tahun seharusnya hampir sama. Jingan berkata dengan serius, dia pasti tidak sendirian. Yinian bertanya, "Apakah kamu sudah menemukan ketua aula pertama dari aliansi Jalan Jahat?" Jingan menggelengkan kepalanya, "Tidak, pikiran itu agak sulit dipercaya. Kami, Anda, peradaban Tianxing, bahkan tidak dapat menemukannya." Jingan berkata dengan suara yang dalam, "Kepala aula pertama ini sangat misterius. Saya bertanya kepada guru sebelumnya, dan guru itu berkata dia tidak tahu. Dia hanya tahu tentang Tuan Aula kedua dan Dewa Jahat." Wajah Yinian tiba-tiba menjadi gelap. Jingan berkata, "Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membunuhnya?" Sekarang dia memiliki kekuatan dan sangat sombong. Dia memutar matanya ke arah Jingan. Jingan mengendalikan istana kegelapan. Jika dia memiliki kekuatan, dia pasti akan kuat. Tapi pasti tidak mungkin membunuh Tuan Istana kedua hanya dengan satu istana kegelapan. Kekuatan aliansi jahat secara keseluruhan tidak sebaik peradaban Tianxing, tetapi tentu saja tidak akan jauh lebih lemah. Jika tidak, peradaban Tianxing tidak mungkin menandatangani perjanjian damai dengan mereka, terutama Dewa Jahat, yang bahkan menyebutkannya kepada Dewa tertinggi Tianyun. Ketika berbicara tentang pihak lain, mereka semua sedikit bermartabat, apalagi aliansi jalur jahat dan Master Aula yang dikatakan telah membangun kembali jalur jahat selama ratusan generasi. Yinian berkata, "Bantu saja untuk mengetahui informasinya. Yang terbaik adalah membantu mencari tahu pembantu apa yang telah dia panggil. Adapun hal lainnya, jangan lakukan apapun, suamiku. Dia tidak membutuhkan bantuan Tianxing kita peradaban. Jika kita benar-benar ingin bertarung dalam kelompok, keluarga yang punya banyak orang." Jingan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu dari keluarga yang?" Yinian berkata dengan serius, "Itu pasti dihitung." Jingan berkedip dan kemudian menjilat manisan hao tanpa berkata apa-apa. Sebuah rencana besar diam-diam muncul di benaknya. Kendalikan keluarga yang hanya dengan satu pikiran. Kendalikan sendiri peradaban Tianxing, para suster bergabung dan menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Jingan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia telah melihat pemandangan di masa depan di mana dia dan pikirannya mengendalikan seluruh alam semesta. Jadi dia tiba-tiba menamparkan kaki indahnya, panggang seekor domba untuk merayakannya terlebih dahulu. Satu pemikiran, pada saat ini, Ye Guan masih melipat kisi-kisi ruang waktu itu, tetapi sekarang bebannya tidak seberat sebelumnya. Tidak hanya itu, dia telah melipat lebih dari selusin kisi-kisi ruang waktu. Selama proses pelipatan ini, melalui eksplorasi terus-menerus, pencapaiannya dalam ruang dan waktu juga telah meningkat pesat. Selama periode ini, Yinian dan Jingan tidak mengganggunya, masih ada 30 tahun lagi. Li Hentian, setelah Shenzong kembali ke Sekte Li Hen bersama Li Hen Changtu, dia segera datang ke dunia khusus. Ini adalah tempat budidayanya yang terpisah, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Shenzong tidak sabar untuk membuka gambaran panjang perpisahan dan kebencian. Namun, saat dia membukanya, lampu merah tiba-tiba keluar darinya. Shenzong terkejut,
dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Cahaya terbang keluar dengan mudah. Itu menembus napasnya dan kemudian menghilang di antara alisnya. Ledakan, tubuh Shenzong bergetar hebat dan membeku di tempat. Matanya berangsur-angsur menjadi bingung. Shenzong tiba-tiba meraung dan melakukan perlawanan terakhir. Tetapi tidak ada gunanya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua, dan auranya juga berubah drastis. Mata Shenzong perlahan tertutup. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengambil foto panjang Li Hen di depannya, lalu melangkah keluar, langsung tiba di kedalaman pegunungan Li Hen yang terlarang di Lihentian. Berjalan, sebuah altar kuno muncul di depannya. Di atas altar, ada peti darah. Peti mati darah itu dikelilingi oleh berbagai tanda aneh yang dilukis di atasnya. Shenzong menatap peti darah itu. Leluhur Li Hen, jika kamu bersedia bertarung demi aliansi jahat kami, aliansi jahat kami dapat membantumu keluar dari tempat ini. Terjadi hening sejenak. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari peti mati darah, dan aura kuat itu langsung menjatuhkan Sekte Shen sejauh ribuan kaki. Aliansi jahat. Suara tajam dan keras tiba-tiba terdengar dari peti mati darah. Shenzong mengangguk. Ya, leluhur Li Hen tersenyum sinis dan berkata, Qiu Baiyi belum mati. Shenzong mengerutkan kening dan matanya suram. Leluhur Li Hen berkata lagi, orang yang bisa membuat Qiu Baiyi meminta bantuan untuk menanganinya jelas bukan orang biasa. Tapi itu normal. Bagaimana bisa Qiu Baiyi datang menyelamatkanku tanpa alasan? Apakah dia melakukan ini? Galilah lubang agar aku bisa melompat ke dalamnya. Shenzong berkata, Anda akan mendapatkan sesuatu jika Anda menyerah. Jika Anda setuju, katakan saja. Jika Anda tidak setuju, kami tidak akan pernah memaksanya. Leluhur Li Hen terdiam. Shenzong melanjutkan, setelah pertempuran ini, jika kamu tidak mati, kamu akan bebas mulai sekarang. Tidak hanya itu, kamu juga dapat memiliki gambaran panjang tentang perpisahan dan kebencian lagi, untuk bertarung atau tidak. Leluhur Li Hen tiba-tiba berkata, sepertinya saya tidak punya pilihan. Shenzong tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel gelap muncul di tangannya. Segel itu tiba-tiba terbang di atas peti darah. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam jatuh lurus ke bawah dan tenggelam ke dalam altar. Ledakan. Pada saat ini, seluruh altar tiba-tiba bergetar hebat, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang sedikit demi sedikit di bawah pemboman cahaya hitam. Sekitar seperempat jam kemudian, altar tiba-tiba meledak, peti darahnya pecah, dan cahaya hitam melesat ke langit. Shenzong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya hitam. Di dalam cahaya hitam, seorang pria berjubah hitam perlahan keluar. Pria berjubah hitam itu memancarkan aura kekerasan dan niat membunuh yang sangat menakutkan. Leluhur Li Hen, nenek moyang Li Hentian saat itu. Leluhur Li Hen perlahan menutup matanya. Saya akhirnya bebas. Sudah hampir 100 juta tahun sejak dia disegel oleh orang itu. Miliaran tahun, ekspresi leluhur Li Hen tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi, dan ada aura yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Saat aura ini muncul, segala sesuatu di dunia mulai menjadi ilusi. Shenzong menatap leluhur Li Hen dan berkata, selamat. Leluhur Li Hen tiba-tiba melihat ke arah Shenzong. Shenzong membuka telapak tangannya, dan gambar panjang Li Hen terbang di depan leluhur Li Hen. Leluhur Li Hen mengambil gambar panjang Li Hen dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Shenzong menggelengkan kepalanya. Kepala aula kedua mengatakan bahwa leluhur Li Hen berbeda dari yang lain. Kamu sombong.
Kalau tidak, selama kamu menundukkan kepala, kamu tidak akan disegel terlalu lama. Haha, leluhur Lihen tiba-tiba tertawa. Meskipun Kyubai berbahaya, secara umum dia baik. Senzong berkata, 3 hari kemudian, silakan datang ke alam pendakian surga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah menyaksikan kepergian Senzong, leluhur Lihen perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Sesosok muncul di matanya dengan ekspresi galak. Tunggu. Ledakan, aura yang kuat secara langsung mengguncang seluruh Lihentian hingga berkeping-keping, naik ke wilayah surgawi. Kyubai duduk bersila di tanah, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya. 3 hari, sial, bagiku ini 3 hari. Tapi bagi orang itu, 30. Salah perhitungan. Bersambung.